Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senha Pranata, program studi S1 Teknik Elektro, kelas AB Karyawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dioda. Yang pertama, bahan semikonduktor dari tipe P dan tipe N menjadi dioda. Yang kedua, pendekatan dioda. Dan yang ketiga, pendekatan dioda Zener. Dan yang keempat, analisa rangkaian dioda rectifier. Baik, teman-teman, selanjutnya kita bahas terlebih dahulu mengenai bahan semikonduktor dari tipe P dan tipe N. Kita ketahui bersama bahwa dioda ini tersusun dari dua bagian. Yang pertama yaitu semikonduktor tipe P dan yang kedua semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N merupakan bahan semikonduktor yang telah didoping oleh atom pentavalen, misalnya unsur fosfor, arsen, atau antimoni yang memiliki orbit valensi dengan 5 elektron. Harapannya yang pertama untuk meningkatkan elektron, yang kedua jumlah hole tetap. Di sini nampak sekali akan ada penambahan elektron pada dioda semikonduktor. Tipe N ini pembawa muatan mayoritasnya adalah elektron. Kemudian pembawa muatan minoritasnya adalah hole. Semikonduktor tipe P merupakan bahan semikonduktor yang telah didoping atom trivalen, misalnya boron, gallium, atau indium. Unsur-unsur tersebut memiliki 3 elektron valensi. Dengan menambahkan atom trivalen, maka akan meningkatkan hole, kemudian bertambah, dan kemudian jumlah elektronnya tetap ya. Pembawa muatan mayoritas pada semikonduktor tipe P adalah hole dan pembawa muatan minoritasnya adalah elektron. Kemudian kita masuk ke dioda tanpa bias. Dioda ini adalah salah satu komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor. Selanjutnya, dioda dibuat dari penyambung semikonduktor tipe N dan tipe P. Ketika semikonduktor tipe P dan tipe N kita gabungkan, maka elektron dan hole berkombinasi. Kita lihat dalam gambar ini saling berkombinasi, dan akhirnya dari berkombinasi ini akan membentuk daerah pengosongan. Nah, daerah pengosongan seperti ini ya. Dan daerah pengosongan ini akan ditembus oleh tegangan ketika bahan utamanya silikon besarnya yaitu 0,7 volt dan bahan germanium sebesar 0,3 volt. Kita lihat ketika dioda pada bias maju, di mana sisi anoda, sisi anoda itu sisi ini, kita beri tegangan positif dan katodanya diberi tegangan negatif. Maka ketika tegangan di atas
tegangan bariernya akan terjadi arus yang mengalir. Dan pada saat inilah dioda seperti konduktor penghantar arus. Dan sebaliknya, ketika dioda pada bias mundur. Pada anoda kita beri tegangan negatif dan katoda diberi tegangan positif ya. Maka daerah pengosongan itu akan semakin melebar, dan dalam kondisi ini tidak ada arus mengalir atau dioda berfungsi sebagai isolator. Kita masuk ke kurva karakteristik. Dari sebuah dioda, daerah yang pertama yaitu daerah bias maju. Nah, ini daerah bias maju. Terletaknya di sini. Kemudian daerah bias mundur terletaknya di sini. Nah, kemudian daerah breakdown terletaknya di bawah VJ@XX ini. Kemudian angka 0,7 volt ini adalah batas tegangan barrier yang tadi sudah saya sampaikan untuk tegangan silikon 0,7 volt dan germanium 0,3 volt. Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai pendekatan dioda, di mana dioda itu memiliki 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan ideal, yang kedua pendekatan 2, dan yang ketiga yaitu pendekatan ketiga. Dioda ideal atau dioda pendekatan pertama yaitu dioda diibaratkan sebuah saklar. Nah, jika kembali ke materi di atas, dalam karakteristik dioda ada 2 kondisi, yaitu forward bias dan reverse bias. Dalam kondisi forward bias, jika sumber tegangan mensuplai dioda dan melebihi dari tegangan barrier potensialnya, maka akan ada arus yang mengalir pada dioda. Diibaratkan itu adalah saklar yang tertutup. Pada kondisi reverse bias, jika tegangan mensuplai dioda dan tidak melebihi batasan breakdown voltage-nya, maka tidak ada arus yang mengalir. Diibaratkan itu saklar yang terbuka sehingga kurva karakteristik dioda segaris dengan sumbu Y. Pendekatan dioda kedua, di mana dioda diibaratkan sebuah saklar dan ada tegangan dioda, sehingga pada kondisi forward bias harus tegangan sumber yang mensuplai dioda harus melebihi tegangan keningnya. Dalam kurva diodanya agak bergeser sedikit dari sumbu Y ya, karena harus melebihi tegangan keningnya atau tegangan barrier potensialnya. Kemudian pendekatan yang ketiga, di mana pendekatan yang ketiga ini diibaratkan sebuah saklar, terdapat tegangan keningnya dan resistansi ya pada dioda, sehingga kurvanya
miring sedikit. Nah, ini kurvanya tuh miring sedikit akibat tekanan dari dioda. Ini adalah sebuah contoh di mana ada sebuah dioda yang dicatu oleh sumber daya direct current atau DC. Kaki dari anoda disuplai oleh tegangan positif dan kaki dari katoda, dari katoda ini disuplai oleh tegangan negatif. Berarti dioda ini kondisi forward bias. Jika yang ditanyakan yaitu arus yang mengalir pada dioda dengan 3 pendekatan, maka dalam pendekatan ideal seperti yang dijelaskan tadi bahwa dioda diibaratkan sebuah saklar, maka rumusnya sangat sederhana seperti hukum Ohm, yaitu ditanyakan arus maka tegangan dibagi resistasi loadnya. Nah, ini tegangan sumber dibagi resistasi loadnya atau resistasi bebannya. Tegangan dari sumbernya yaitu 10 volt. Nah, ini 10 volt dan resistasi loadnya yaitu 100 ohm. Maka arus yang mengalir ke dioda tersebut sebesar 0,1 ampere. Kemudian contoh pendekatan kedua. Dioda diibaratkan sebuah saklar dan tegangan barrier potensial berarti di sini menggunakan silikon ya. Silikon karena tegangannya menggunakan 0,7 volt. Nah, dari sumbernya sebesar 10 volt sehingga bisa melewati tegangan barrier potensial, sehingga rumusnya ketika mencari arus yaitu P sumber dikurangi VD itu ini ya, dikurangi ini potensial tegangan barrier potensial ya, dibagi resistasi load. Nah, sama dengan resistasi maka 10 volt dikurangi 0,7 volt dibagi 100 ohm sehingga nilainya adalah 0,093 ampere. Ini adalah rumus untuk pendekatan kedua ya. Selanjutnya pendekatan ketiga. Sepertinya yang dijelaskan tadi bahwasanya dalam pendekatan ketiga dioda diibaratkan sebuah saklar, ada tegangan keni. Nah, ini tegangan keninya atau tegangan barrier potensial. Terus resistasi dalam dioda adalah 2,5. Nah, ini. Maka dalam rumus kita mencari arus tegangan. Mencari arus ya. Berarti tegangan sumber. Nah, ini tegangan sumber dikurangi tegangan keni atau barrier potensial, lalu dibagi 100 ohm dibagi R load sama RB nya nah jadi 10 volt dikurangi 0,7 dibagi 100 tambah 2,5 ohm sehingga hasilnya adalah 0,090 ampere. Nah, ini hasilnya. Ini arus yang mengalir pada dioda pendekatan ketiga. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai dioda Zener. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa terdapat dua dioda, yaitu dioda konvensional yang ini
dan dioda Zener yang ini. Kemudian dioda konvensional dan dioda Zener sering kita jumpai pada umumnya digunakan untuk dioda konvensional ya, digunakan umumnya sebagai penyearah gelombang AC dalam rangkaian catu daya power supply dan rangkaian-rangkaian lainnya. Sebagai dioda konvensional, dioda ini hanya dapat beroperasi secara bias maju atau forward bias ya. Jadi dioda bias maju ini pada umumnya hanya dapat mengalirkan arus listrik bias maju dari anoda ke katoda. Nah, lain halnya dengan dioda Zener. Dioda Zener ini dirancang dapat beroperasi dari anoda ke katoda. Maaf nih tulisannya jelek nih. Sebagaimana halnya seperti dioda konvensional ya. Dan juga bisa bekerja beroperasi menjadi bias mundur. Nah, ini kebalikannya. Jadi bias mundur atau secara terbalik dari katoda ke anoda. Dalam bias mundur, dioda Zener memiliki apa yang dinamakan dengan breakdown voltage atau tegangan tembus sebesar tegangan tembusnya itu sebesar bervariasi ya 3 volt sampai 7 volt ya. Oke teman-teman, untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat contoh berikut. Di sini terlihat sebuah rangkaian, dioda Zener yang dihubungkan dengan resistor. Nah, ini resistor dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, ini ya. Pada contoh kali ini, katakanlah di sini kita memiliki tegangan 5 volt. Tegangan sumbernya 5 volt. Terus dan resistornya sebesar 1 kilo ohm. Ini 1
kilo ohm. Nah, dan sumber tegangan yang diberikan 3 volt ya. Kembali, ini tegangan sumbernya 3 volt dan tegangan sendernya yaitu 5 volt. Maka tegangan output dari dioda Zener di sini karena tegangan sumber lebih kecil dari tegangan Zener, maka arus yang mengalir adalah 0. Sedangkan ini tidak dapat bekerja semestinya karena tidak ada arus yang mengalir pada resistor. Maka tegangannya adalah 0. Nah, ini tegangan di sini itu nilainya 0 volt. Kemudian tegangan output pada dioda Zener sebesar, tegangan outputnya yaitu 3 volt. Jadi sama dengan tegangan sumber ya, karena tegangan sumber lebih kecil dari tegangan Zener ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Misalkan tegangan tembus dioda Zenernya ini 5 volt. Nah, kemudian resistor sebesar 1 kilo yang ini 1 kilo ohm ya, dan tegangan sumber kita naikkan menjadi 12 volt. Nah, ini kita naikkan jadi 12 volt. Berapa tegangan output dioda Zener ini? Nah, dikarenakan arus mengalir dari positif ke negatif, dari positif ke negatif ya, dan tegangan sumber lebih besar daripada tegangan Zener, maka dioda Zener dapat mengalirkan arus listrik sehingga V output di sini 5 volt. Nah, karena tegangan sumber lebih besar dari tegangan Zener ya, sehingga menghasilkan V output 5 volt. Jadi rangkaian ini dapat bekerja karena tegangan sumber lebih besar daripada tegangan Zener. Jadi di sini tegangan yang mengalir pada resistor, yang mengalir pada resistor ini adalah sebesar 12 volt dikurangi 5 volt ya, sehingga hasilnya adalah 7 volt. Jadi tegangan yang mengalir melalui resistor dan dioda Zener kalau dijumlahkan sama dengan sebesar 12 volt ya. Karena tegangan sumber lebih besar dari tegangan Zener, maka arus dalam rangkaian ini adalah arusnya itu adalah I sama dengan 12 volt dikurangi 5 volt. 5 volt dibagi 1000 ya, bagi 1000 ohm, sehingga sama dengan 0,007 ampere. Jadi I arusnya adalah 7 mA ya teman-teman. Oke. Mungkin itu untuk pendekatan dioda ya. Kita lanjut aja ke ini, pembahasan ini ya, analisa rectifier ya. Jadi dari pengertian rectifier atau penyaring gelombang,
rectifier atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penyearah gelombang adalah suatu bagian dari rangkaian satu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC atau alternating current ya menjadi sinyal DC atau direct current. Rangkaian rectifier atau penyearah gelombang ini pada umumnya menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Hal ini dikarenakan dioda memiliki karakteristik yang hanya melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jika sebuah dioda dari arus bolak-balik atau AC, maka dioda tersebut hanya akan melewatkan setengah gelombang, sedangkan setengah gelombangnya lagi diblokir. Nah, bisa kita lihat bahwa di gambar ini untuk inputan, sinyal inputannya itu ada kombinasi plus dan minus ya, seperti ini biasanya. Nah, jadi ketika inputan arus AC atau arus bolak-balik ini setelah melewati dioda, maka outputnya akan berubah menjadi sinyal DC atau disebut dengan setengah gelombangnya. Jadi setengahnya diblokir lah. Jadi gelombang yang di sini, itu diblokir, sehingga nilainya ini positif seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada half wave rectifier ya, atau penyearah setengah gelombang ya. Penyearah arus setengah gelombang atau half wave rectification merupakan sistem penyearah arus dengan menggunakan satu dioda atau rectifier tunggal. Dioda penyearah atau rectifier sendiri merupakan komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk menyearahkan arus bolak-balik sehingga dapat merubah arus AC atau alternating current menjadi arus DC atau direct current. Nah, ini penyearah setengah gelombang ya yang tadi saya jelaskan. Jadi input sinyalnya tuh, input sinyal AC atau sinusidanya tuh positif, negatif setelah masuk ke alternator. Nah, ini arus AC ya. Nah, terus arahnya ke dioda. Nah, setelah melewati dioda, maka output sinyal akan berubah menjadi sinyal DC. Nah, jadi setengah gelombang ini ya. Jadi hanya positif saja untuk siklus negatifnya nggak ada. Baik, lanjut ke selanjutnya itu half wave rectifier dengan transformator. Half wave rectifier atau penyearah setengah gelombang merupakan penyearah yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu dioda untuk menghambat sisi sinyal negatif dari gelombang AC dari power supply dan melewatkan sisi sinyal positifnya. Nah, di sini adalah penyearah setengah gelombang ya. Nah, bisa kita lihat ini kan transformator atau trafo ya. Jadi ini tuh transformator atau trafo. Dari trafo ini diberikan supply tegangan AC. Nah, tegangan AC atau arus bolak-balik. Nah, dia akan menginduksi kumparan dari sekundernya, yaitu kemudian nah dia akan menginduksi kumparan dari sekunder ya. Nah, ini menginduksi. Nah, ini ya. Jadi menginduksi kumparan dari sekundernya. Kemudian siklus sinyal positif itu akan diteruskan oleh dioda. Nah,
akan diteruskan oleh dioda ke sini. Nah, dan akan terbentuk sinyal setengah gelombang. Nah, sinyal gelombang seperti ini nih. Atau sinyal DC tanpa siklus negatif. Nah, dan bisa kita lihat nih, sebelum diteruskan ke dioda, maka sinyal AC-nya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita ke parameter half wave rectifier-nya. Jadi berikut adalah frekuensi keluarannya, dan berikut ini ada rumusnya. Nah, terus tegangan keluaran puncak, pendekatan ideal dan tak ideal. Terus ini ada rumusnya. Terus dalam penjara HWR, puncak tegangan terbalik akan membias dioda setiap setengah putaran gelombang yang besarannya dinyatakan ini rumusnya VIP tegangan V out-nya ini. Oke. Terus untuk selanjutnya itu ada full wave rectifier atau penyiar gelombang penuh. Bisa kita lihat bahwa penyiar gelombang penuh dengan transformer CT memerlukan dua dioda. Nah, transformer CT memberikan output atau keluaran tegangan yang berbeda fasa ya, 180 derajat melalui kedua terminal output sekundernya. Perbedaan fase 180 derajat tersebut dapat dilihat seperti gambar di berikut ini. Nah, kita akan memberikan nih, misalnya kita akan memberikan inputan arus bolak-balik nih pada kumparan primer. Nah, kumparan primer ini. Nah, beri arus pada kumparan primer, pada trafo ya, sehingga kumparan tersebut akan menginduksi kumparan sekunder. Nah, ini menginduksi kumparan sekunder yang ini nih. Nah, menginduksi kumparan sekunder sehingga bisa kita lihat hasil sinyal sinyal 1. Nah, nih hasil sinyal 1 nih dan sinyal 2 sebelum disalurkan dioda 1 dan dioda 2, terdapat perbedaan untuk inputan dioda 2 ya, dioda 2 ini dioda 2 ya. Nah, dioda 2 itu akan berbeda 180 derajat dari dioda 1 yang ini. Setelah melewati dioda 1 dan dioda 2, maka outputnya berbentuk seperti ini. Nah, jadi ketika dioda 1, dioda 2, input sinyal dioda 1 dan dioda 2 setelah melewati dioda 1 dan dioda 2, maka outputnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, baik, selanjutnya itu ada bridge rectifier ya. Penyiar gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda adalah jenis rectifier yang paling sering digunakan dalam rangkaian power supply karena memberikan kinerja yang lebih baik dari jenis penyiar lainnya. Penyiar gelombang penuh 4 dioda ini juga sering disebut dengan bridge rectifier atau penyiar jembatan. Nah, selanjutnya cara kerja jembatan penyiar yaitu berdasarkan gambar, jika transformer mengeluarkan output sisi sinyal positif, maka D1 dan D2 akan berada dalam kondisi forward bias sehingga melewatkan sinyal positif tersebut dengan D3 dan D4 akan menghambat sinyal sisi negatifnya. Kemudian pada saat output transformer berubah menjadi sisi sinyal negatif, maka D3 dan D4 akan berada dalam kondisi forward bias sehingga melewatkan sinyal sisi positif tersebut, sedangkan D1 dan D2 akan menghambat sinyal negatif. Nah, berikut cara kerja jembatan penyiar ya, teman-teman. Nah, ini adalah parameter full wave rectifier. Nah, di sini frekuensi keluarannya, ini rumusnya seperti ini. Kemudian tegangan keluaran puncak, pendekatan ideal dan tak ideal, rumusnya seperti ini. Nah, dalam penyiar HWR, puncak tegangan terbalik akan membias dioda setiap setengah putaran gelombang yang bisa dinyatakan
seperti ini. Nah, berikut parameter full web rectifier ya teman-teman. Selanjutnya yaitu contoh soal hub web rectifier. Nah, ini contoh soalnya di mana VRMS yaitu 10 volt dan VRMS sama dengan apa ini ya, tegangan puncak dikali 0,707. Nah, terus tegangan puncak sama dengan VRMS dibagi 0,707 sama dengan VRMS dibagi, VRMS nya kan dari 10 volt ya, ini 10 volt dibagi 707 sehingga hasilnya itu 14,14 volt. Dioda silikon ini tegangan forward ya sama dengan 0,7 volt. Terus tegangan puncaknya tuh outputnya V puncak in dikurangi tegangan forward yaitu 0,7 volt sehingga tegangan puncak itu 14,4 volt dikurangi 0,7 sehingga hasilnya yaitu 13, volt. Nah, oke, selanjutnya itu ada contoh soal full web rectifier. Ini bisa diketahui bahwa VRMS nya itu 5 volt, kemudian VRMS sama dengan tegangan puncak dikali 0,70 dan tegangan puncak inputnya yaitu VRMS dibagi 0,70 sehingga 5 volt dibagi 0,707 dan hasilnya adalah 7,07 volt. Untuk dioda silikon untuk tegangan forwardnya yaitu 0,7 volt. Nah, tegangan puncak outputnya yaitu tegangan puncak input dikurangi ini tegangan forward yaitu 0,7 volt sehingga hasilnya yaitu 7,7 volt dikurangi 0,7 volt, hasilnya adalah 0,37 volt. Nah, di sini adalah contoh soal full web rectifier. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi dioda teman-teman. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.